Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dimanapun mantan berada, dia akan menghubungimu terus-menerus sampai kamu bosan ketika kamu lakukan hal ini. Ya, jadi manusia itu sering kan tidak ada kabar berita. Memang kita saling mengenal dengan dia. Ya, dulu pernah satu sekolah, dulu pernah kuliah bareng, satu tempat kerja, dan seterusnya. Tapi sebelumnya tidak ada komunikasi apapun ya. Bahkan mungkin lebaran, sekedar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri pun dia tidak pernah melakukannya. Tetapi ketika kita ini dilihat, orang tahu semua bahwa kita sukses dan mapan ya. Maka saat teman ini tadi secara ekonomi sedang turun, sedang terpuruk, sedang bangkrut, maka di antara begitu banyak temannya, siapa yang akan dia hubungi? Kita. Ya. Jadi manusia itu sering tidak ada kabar berita, baru muncul, baru hadir ketika dia butuh. Ya, sudah tidak pernah komunikasi selama bertahun-tahun, tidak pernah ketemu sama sekali, bahkan di media sosial pun tidak berteman. Tahu-tahu saja dia punya nomor handphone kita, menghubungi kita, mau pinjam uang. Kenapa menghubungi? Karena butuh. Nah, karena itu ya, kalau manusia itu kan tidak selamanya grafik hidupnya naik terus. Kadang naik, kadang turun banget. Apalagi kita tahu persis gaya hidup mantan seperti apa ya. Sangat boros misal, selalu pengen hidup mewah, makan enak, dan seterusnya. Pokoknya intinya susah lah kalau diajak hidup, susah. Tidak bisa. Ya. Nah, maka apa yang akan dia lakukan? Mungkin sekarang dia tidak pernah menghubungi, tidak pernah berkomunikasi dan merasa tidak butuh karena mungkin sedang grafiknya sedang naik atau sedang di atas. Tapi orang ya semakin boros hidupnya, itu peluang dia untuk turun kembali itu semakin besar. Ya, orang yang bisa menghargai misal uang 100.000, maka peluang dia untuk turun itu lebih kecil karena gaya hidupnya yang hemat, yang sederhana. Orang hemat dan sederhana kan tidak butuh macam-macam. Tetapi kalau mantan dengan gaya hidup yang sekali jajan ya ke mall misal makan begitu 500.000 habis, itu peluangnya untuk turun sangat terbuka, lebar ya. Begitu. Jadi orang yang gaya hidupnya hemat, dia belanja apa yang dia butuhkan. Itu kalau orang gaya hidupnya hemat, sederhana. Dia butuh, dia belanja. Dia pergi ke mall, belanja, dia pulang. Dia bawa barang yang dia butuhkan. Kalau dia berencana belanja, kan sudah browsing dulu tuh, oh ini harganya sekian. Ya, 500.000 pulang semua yang dibutuhkan,
dia bawa pulang, bermanfaat. Tapi kalau orang gaya hidupnya boros, rencana belanjanya 500.000, yang dikeluarkan bisa sampai 2 juta. Pulang belum tentu yang dibutuhkan dia beli, karena orang yang gaya hidupnya boros, yang dia beli itu apa yang dia inginkan, kepengennya, bukan apa yang dia butuhkan. Ya, nah, sehingga ya, ketika mantan turun secara ekonomi dan Anda di atas begitu, maka dia tidak akan punya pilihan lain selain menghubungi Anda, datang kepada Anda, ya tentu untuk pinjam uang dan seterusnya, karena butuh. Ya. Dan disitulah kan Anda bisa bilang, jangankan minjamkan, saya beri kok nafkah bulanan, misal begitu kan. Tapi balik dong kepada saya, jadi istri saya, misal begitu. Ya, jadi mantan butuh karena Anda mapan, Anda juga membutuhkan dia karena Anda mencintai. Walaupun mungkin banyak orang mengatakan, saya tidak maulah kalau dicintai karena harta, saya pengen dicintai karena dia mencintai saya. Tapi memang zamannya kita hidup sekarang, yang sangat modern ini, harta itu menjadi hal yang sangat penting. Betapa dan berapa banyak orang mencoba melamar untuk menikah, lamarannya ditolak karena tidak punya harta. Ya, nah, jadi mau tidak mau kan kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh zaman. Nah, karena itu kuncinya sekarang, ketika mantan pergi, kita kerja keras, ya, hemat, menabung, dan seterusnya, agar mantan ketika dia butuh, kita hadir dan bisa menjadi solusi terhadap apa yang sedang dia hadapi. Nah, kalau kita juga tidak punya, dia datang mau pinjam, mau begini, mau begitu, dan seterusnya. Ya, dia hubungi kita, bisa tidak bantu, dan seterusnya. Kita tidak bisa membantu. Ya, apa yang kita usahakan juga tidak akan memberikan hasil. Kan? Jadi kuncinya kan itu. Ketika kita punya apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, maka dia akan menjadi milik kita. Ya. Ketika kita pengen orang patuh kepada kita, maka apa yang kita miliki untuk membuat mereka menjadi patuh? Bekerja kepada kita, jadi patuh dia. Karena apa? Butuh gaji kan setiap bulan. Jadi hormat, dan seterusnya. Nah, itulah logika zamannya, di mana kita hidup pada saat ini. Seperti yang saya katakan di awal, kalau mantan aja sebenarnya masih mending tuh ketika butuh menghubungi kita. Kadang juga kenalnya cuma sayup-sayup saja. Antara kenal dengan tidak, begitu butuh, tiba-tiba minta uang. Kalau masih bahasanya pinjam saja masih enak, minta. Ya. Nah, jadi ketika kita punya apa yang dibutuhkan orang, cuman menunggu waktu, orang akan menghubungi kita. Nah, karena itu terus bekerja dengan semangat ya.
karena Allah akan memberikan kemudahan, keberkahan, rezeki yang berlimpah ruah kepada orang yang terus mau berusaha. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Karena itu terus berusaha, terus semangat, biar semua orang tahu bahwa kita sukses, ya, agar dimanapun mantan berada, saat dia butuh, dia tidak punya pilihan lain selain menghubungi kita, ya. Dan ketika dia menghubungi kita, ya silahkan, ya, dia punya kebutuhan, kita juga punya kebutuhan, ya. Ya kalau dia mau dibantu, ya kembali kepada kita. Kalau tidak mau dibantu, ya silahkan mencari bantuan ke tempat yang lain, kan begitu. Ya, walaupun kalau kita mau membantu dengan ikhlas, itu jauh lebih baik, ya. Karena orang yang suka membantu meringankan beban orang lain, maka Allah akan juga selalu membantunya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.